Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk menenangkannya atas semua agama yang lainnya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada junjungan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan semuanya orang-orang yang senantiasa mengikutinya dengan baik. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Muharramat Istihana Biha Katsirun Minan Nas, di mana kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Yang sebelumnya kita membahas tentang lubsul qasir wa raqiq wa daiqi min ath-thiyabi lin-nisa, yaitu memakai pakaian pendek, tipis dan ketat bagi kaum wanita. Maka adapun pertemuan kita malam hari yang berbahagia ini, kita membahas tentang waslus sya'ri bis-sya'ri musta'anun li adami wa aw li ghairihi lirijali wan nisa'i, yaitu menyambung rambut palsu, ya, baik itu rambut diambil dari manusia atau lain daripada manusia, yang dimana itu diperuntukkan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, judul ini, ya, itu adalah merupakan istihana biha katsirun minan nas, di mana manusia itu mereka banyak sekali meremehkannya, padahal itu adalah bagian daripada muharramat yang diharamkan. Nah, Asy-Syaikh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, membawakan hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha,
Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang wanita yang datang menjumpai menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia seraya berkata, ya Rasulullah, inna li ibnatan qayisan asabatha hasbatun fatamarwaqa sya'ruha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak perempuan di mana dia itu arus, yaitu pengantin, ya, sedang menikah, mengantin, apa namanya istilahnya, mempelai, ya, dia asabatha hasbatan asabatha hasbatun tatanawwa sya'ruha, dan dia terkena penyakit campak sehingga rambut dia pun rontok. Kemudian wanita tadi pun bertanya, afa'asulihu, apakah boleh aku untuk menyambung rambutnya, karena dia tadi dia terlihat indah di dalam mempelainya. Jadi ibunya ini pun ingin menyambung rambut anak wanitanya, dan dia bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun menjawab, faqala la'anallahul wasilata wal mustawsilata. Rasulullah SAW menjawab, Allah melaknat wanita yang sengaja menyambung rambutnya, dan juga mustawsilah, yaitu orang yang meminta untuk disambung. Jadi ini dapat laknat, ya, dari Allah. Jadi penghukumannya sama seperti kayak ar-rosi. Apa rosi? Sogok. Yang memberi sogok, kemudian yang menerima sogokan juga dia terkena hukum, ya, terkena hukum. Begitu juga dengan seorang wanita yang ketika dia, ya, menyambung rambutnya dan juga yang meminta. Allahu Akbar. Yang mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang nantinya anak wanita kita ketika mempelai jangan pernah mau disambung rambutnya, ya. Kalau apa namanya, apa yang simpul itu, sambul, jangan. Ponde itu jangan, ya. Nanti kita sebagai orang tua meminta kepada tukang perhiasnya untuk memperias, ternyata itu adalah perkara yang diharamkan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ini adalah perkara yang betul-betul yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan dilaknat. Kalau Allah melaknat, berarti hidupnya di dunia tidak ada artinya, ya. Percuma dia beribadah sebanyak mungkin, rajin sholat, bersedekah, tetapi dia melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan bahkan dia dilaknat, maka dia tidak ada artinya hidup di dunia. Siapa yang ingin dilaknat? Pasti tentu kita semua menjawab tidak ada.
Pasti kita semua menjawab tidak ingin dilaknat, tetapi kita ingin diberikan rahmat, ya, bukan sebaliknya. Jadi ini adalah perkara yang kebanyakan manusia itu meremehkannya. Entah itu diremehkan atau itu tidak diketahui. Makanya Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala memberikan judulnya tentang menyambung rambut palsu. Ya. Jadi kan artinya menyambung itu kan ada yang pakai rambut apa, rambut Kambing. kan? Wig. Ya, ada lagi sekarang kan rambut itu langsung disambung. Ada teknologi rambut rambut itu bisa disambung. Iya. Ada yang pakai keduanya atau yang pakai rambut palsu juga? Sama-sama. Kan tadi judulnya adalah yang dia itu waslul apa? Asy'aru bisa menyambung rambut dengan rambut yang diambil dari rambut manusia. Kalau rambut panjang manusia yang berserak di di salon, kemudian dikumpulkan, dibentuk, ya kan? Lalu diambil, disambung, maka ini dia bagian daripada menyambung rambut palsu. Atau selain daripada itu, seperti mungkin hewan, ya kan, diambil, atau ekor sapi, kuda, apa lagi, ya. Jadi ini adalah dilaknat, ya, kalau dia sengaja meminta atau dia memasang sengaja. Jadi ini adalah suatu perkara yang diremehkan. Artinya manusia itu menganggap hal biasa. Dan ketika dia melakukan, dia merasa kalau itu nggak ada dosa. Ya kan? Biasa. Ternyata Nabi SAW langsung menyebutkan. Jadi inilah dia yang harus kita jauhi, kita hindari. Ada juga laki-laki yang ngetren kalau dia botak, kan, botak, dia nggak pede dengan botak, akhirnya dia beli rambut palsu. Itu wig, ya, masalah wig, dipakainya, ya, kemudian dibentuknya mana yang dia suka. Nah, itu juga termasuk bagian daripada menyambung rambut palsu. Di situ kan ada kebohongan. Aslinya dia botak, karena dia memakai rambut palsu, dia tidak botak. Yang namanya dusta, berdosa, ya, itu dia. Sehingga Nabi SAW berbeda kasusnya. Kalau dia menanam, nanti jatuhnya kepada mengubah ciptaan Allah, ya, tidak menerima kodrat dan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Itu dia disuntik, apakah rambut itu dimasukkan? Saya tidak paham. Dimasukin. Nah, kalau dimasukin, artinya dia mengubah, ya kan? Tapi kalau dia memasukkan zat, ya, sehingga rambut itu tumbuh, berarti dia mengobati. Kalau mengobati itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dia memasukkan, itu rambut siapa? Rambut kita sendiri dimasukkan. Baik, nanti ada pembahasan di mana kita itu dilarang juga untuk mengubah ciptaan Allah. Kayak sampai nanti itu pembahasan tentang memasang gigi, apa hukumnya, kemudian
kayak behel gigi gitu kan, ada nanti. Apakah itu dilarang atau tidak? Baik. Kemudian Syekh mendatangkan riwayat dari Jabir bin Abdullah yang berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jazaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an tasil al-mar'atu bi ra'siha syai'an. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu, ya, yaitu dengan rambut palsu. Jadi kalau udah Nabi melarang, makanya wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kepada kalian maka ambillah, artinya amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kalian maka tinggalkanlah. Nah, di sini adalah bentuk daripada larangan. Maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Tidak ada lagi kiasan atau beralasan. Ya, kalau kias itu adalah merupakan sesuatu yang tidak ada ketika itu di zaman Rasulullah SAW dilakukan. Ya, baru dikiaskan. Kalau dia ada dilakukan Nabi SAW, maka jangan dikias. Ya, jangan dikiaskan. Ya, itu dia. Jadi sehingga tidak ada lagi berandai-andai, oh kalau pakai ini kayaknya boleh, sehingga bermudah-mudahan tasahul tamye gitu. Yang udah jelas dilarang Nabi maka itu diamalkan. Ya, seperti apa? Rokok. Kalau rokok di zaman Nabi SAW ada nggak? Nggak ada kan? Tapi jatuh kepada kias. Dia mendatangkan mudarat atau tidak? Kata orang perokok enggak. Justru dia nikmat. Kalau nggak merokok dia akan pusing, mulutnya terasa basi. Wallahu ta'ala alam. Apakah itu benar ataukah hanya sensasi dari alasannya? Nah, jadi itulah dia. Ya, rokok nggak ada. Mana ada di zaman sahabat-sahabat berrokok kemudian dilarang oleh Nabi SAW? Mana dalilnya? Kita minta. Gak akan ada dalil mutlak langsung Nabi SAW melarang sahabat untuk merokok. Tetapi dikiaskan itu adalah bagian daripada racun. Atau tadi apa namanya kemarin itu jengkol. Atau apa lagi bawang. Itu dia. Terus isbal. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW itu celana? Ada nggak kita lihat? Kita tahu. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW seperti kita celana levis, ya kan? Atau apa? Yang ada dia itu kain yang mungkin lebar. Nah, jubah mungkin ya Pak. Ada nggak baju kemeja kayak Pak Al itu? Warnanya petak-petak loreng. Nggak ada, kan? Tetapi di dalam kias maka dia boleh. Ya, jadi jangan semua sesuatu itu dikiaskan. Jadi itulah dia bentuk daripada kias. Baik. Jadi ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
betul-betul Nabi SAW melarang seorang wanita untuk menyambung rambut palsu. Jadi nggak ada alasan lagi, ya, nggak ada alasan bagi seorang wanita yang dia mau menyambung. Kalau nanti diambil tali, dibentuk kayak rambut, kemudian dia pakaikan, yang ada bukan dibilang indah, tapi apa justru aneh. Ya kalau tali lucu kan, tapi kalau rambut yang asli maka dia terlihat indah, apalagi sampai dia disanggul. Baik. Kemudian saya menyebutkan min tabi'in nisa wa ma futilna alaihi hubbul tazayyuni wa tajammuli. Jadi ini adalah suatu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh seorang wanita, yang dimana ya Allah telah menciptakannya. Seorang wanita itu punya sifat yang dia itu cinta dengan perhiasan, cinta dengan keindahan. Coba tanya dengan istri kita, suka nggak dia yang namanya perhiasan? Pasti dia bilang suka, ya. Dan mempercantik dirinya suka nggak dia? Suka. Tapi jangan sampai nanti dianya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita sebagai qawwam, pemimpin bagi wanita, ketika kita mengetahui bahwasanya ini tidak boleh dan ini dibolehkan, maka ajarkan kepada istri kita dan anak-anak kita, ya, sehingga kita tidak masuk kepada apa hukumnya, membiarkan kemungkaran. Ya, karena kita kepala rumah tangga nantinya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Jadi itu dia. Judulnya untuk wanita, tetapi ini mencakup kepada kita kaum lelaki. Ya. Baik. Begitu juga bagi kaum lelaki, tidak boleh menyambung rambut. Ada nggak di sini yang menyambung rambut? Alhamdulillah nggak ada ya. Tapi di luar sana banyak. Betul nggak? Apalagi kalau kita mungkin dilihat sinetron. Kalau sinetron yang dia ada kaitan dengan kerajaan, nah dipasangnya tuh rambut panjang segini kan, nanti diikat atau Wiro Sableng ya. Kan itu kan? Kalau Wiro Sableng itu kan aslinya kan rambutnya nggak panjang gitu. Nah tapi karena dia dipasang diikat. Asli panjang atau enggak ya? Kayaknya panjang deh. Ada yang bukan apa namanya itu? Filmnya dulu. Angin Dharma. Nah kalau itu ya itu bukan nggak panjang rambutnya aslinya. Nah itu dia dipasangkan. Nah ini adalah sesuatu yang mungkar, yang mungkin mereka itu tidak mengetahui. Hadallahu alaih. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Kemudian wal Islam mulai yamna' min dzalik. Dan Islam tidak melarang hal itu. Ya, hal itu maksudnya seorang wanita yang dia tadi untuk menghiasi dirinya dan mempercantik. Itu dia maksudnya. Bukan yang Angin Dharma tadi, tapi maksudnya adalah seorang wanita fitrahnya diciptakan dia memang menyukai ya perhiasan dan mempercantik
mempercantik diri. Annahu naha an ba'di suwar min at-tazayyuni wa tajammuli fiha 'aisyun wa tadlis. Ini dia. Namun Islam itu melarang bentuk perhiasan yang dimana itu ataupun percantik dalam kondisi aisyun, kondisinya dia menipu, ya, watadlis, atau dia dusta. Kalau dia rambutnya ya tidak bisa panjang, atau kayak kita laki-laki botak dia, kemudian dia pakai wig, berarti di situ dia menipu, ya, menipu dia dalam memperindah, mempercantik dirinya, memperhias dirinya. Maka ini Islam melarang, ya, tidak boleh. Au fiha taghyirun li khalqillah, maka dia itu di dalamnya masuk kategori mengubah ciptaan Allah. Ya, jadi kalau kita yang udah rambutnya botak, udah jangan lagi berkeluh kesah dan jangan lagi berusaha untuk memperhias, memperindahnya dengan cara yang dilarang oleh Islam. Jadi harus, ya, kita terima takdirnya, ya, tawakal, pakai peci lagi, ya, seperti saya nih, masih muda, ya kan, udah botak. Nah, jadi pakai peci, alhamdulillah. Kan nggak membohongi kan. Nah, jadi kita pakai peci. Kan istri kita ada itu dia, ikhlas. Kalau ada istri, abang nggak ganteng sekarang karena udah botak, berarti dia nggak mensyukuri, ya, nggak mensyukuri. Tapi alhamdulillah selalu dapat pujian dari istri. Ya, baik. Wa ahlul iman yabta'iduna an kulli ma yughdibu Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman, ya Syekh, itu dia selalu menjauhi segala sesuatu yang membuat Allah itu murka. Jadi orang beriman itu apapun itu sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia jauhi. Yubaiduna, ya, mereka menjauh, mereka tinggalkan, ya, tidak mau untuk melakukannya lagi. Wa yajtanibuna nawahi, dan juga dia menghindar daripada larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi hadzal hadits yarwiya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini Muawiyah ibnu Abi Sufyan meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an tasira al-mar'atu bi ra'siha syai'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita menyambung rambut, ya, menyambung rambut seorang wanita dari apapun itu. Jadi Nabi SAW melarang. Wa huwa an tasila sya'raha bi sya'rin musta'ad fatuhima anna dhalika min sya'riha.
di mana dia itu memasang rambut palsu untuk menciptakan keindahan, bahwa itu adalah rambutnya sendiri, padahal itu adalah rambut palsu. Atau anna sya'raha atul mimma huwa alaih, atau rambutnya lebih panjang dari yang sebenarnya, ya. Jadi rambutnya panjang, ya, padahal itu sebenarnya tidak panjang, pendek, berarti itu disambung. Wa hadza kulluhu min ba'dil kadhab waz-zur wat tajammul bi taghyiri al-khilaqi. Jadi ini semua masuk kepada bab tentang kadab. Apa kadab? Berbohong, dusta, ya. Kemudian wazur, ya, itu menipu. Watajam muri, yaitu dia dalam mempercantik dirinya, ya, bitaghyiri al-khilafati, yaitu mengubah penampilan aslinya. Wa fihi ihtiyarun 'alan nas, yang di dalamnya ini adalah bentuk menipu orang. Tertipu nggak kita? Kalau sekiranya teman kita dia botak, kemudian pakai wig, lalu kita memuji, Masya Allah, antum ganteng banget ya hari ini, senyum dia, oh, alhamdulillah dinikmati. Besoknya kita lihat rupanya tak sengaja dia mau berwudu atau mandi dibuka, antum pakai rambut palsu ternyata, anak tadi ngira rambut asli, berarti tertipu. Padahal dia, tujuan dia untuk memperindah. Nggak ada dia merugikan. Rugi nggak kita? Ada nggak kita dirugikan ketika dia pakai wig? Nggak ada. Tapi dia berdusta. Dia menipu. Biasanya kalau menipu itu pasti ada yang dirugikan. Kan? Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tetapi ini yang ditipu tidak ada rugi. Gak ada ruginya kita. Dia nggak ngambil uang kita, ya kan? Dia nggak menyakiti kita. Dia hanya untuk memperindah dirinya. Ya mungkin dia hobi, ya mau ganteng, dia tambah lagi istrinya. Ya mungkin dia pakai wig, nah mungkin bisa jadi, ya, ternyata ini adalah bentuk daripada kadab, bohong dan dusta. Amma idza kana la yushbihu sya'ra falaysa biwasli wa la huwa fi ma'na maqsudul wasl. Namun jika rambut palsu tersebut itu tidak menyerupai, ini tadi pertanyaan Bapak kan, rambut palsu tadi tidak menyerupai rambut asli, ya kan? Maka itu dianggap, ya, tidak rambut palsu. Itu tali, tadi saya bilang kan, diiris-iris, ya, kemudian diletak ini, tapi nggak indah jadinya kan. Ya, kalau main-main anak-anak dahulu seperti itu. Ya, saya juga ingat dulu ingin seperti Ronaldinho, rambut panjang, buat tali itu warna hitam, diukir di apa, pakai. Nah, saya dulu penggemar berat dengan Ronaldinho, pemain bola. Jadi itu diletakkan, ya, seperti itu, maka dia tidak dianggap
memakai rambut palsu. Karena tali bukan rambut kan. Nah, kalau yang berkaitan dengan rambut, maka itulah dia baru masuk kepada rambut palsu. Baik. Wa inna ma huwa litajammuli wa tahsin. Adapun itu hanya untuk mempercantik dan meningkatkan penampilannya. Ya. Wa fil hadis an-nahyu an wasl syai'. Dan adapun hadis ini tadi adalah bentuk dilarangnya untuk menyambung rambut palsu. Sedangkan yang tadi ya, yang dia tidak mirip dengan rambut asli itu bukan menyambung rambut. Wafihi an-nahyu anit tazwir wa taghyir bil muslimin. Maka hadis ini pun di dalamnya ya melarang pemalsuan dan penipuan terhadap umat Islam. Baik, azan ya. Baik, kita tutup kajian kita diakhiri dengan kalimat ya, semoga Allah tabaraka wa taala yang menjauhkan kita dari perkara dosa, yang dimana dosa itu yang kebanyakan manusia menganggap remeh, dan semoga Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjauhi perkara dosa-dosa yang diharamkan. Dan juga apabila ada kata-kata saya dalam majelis tadi yang menyinggung kata-katanya, dan adapun kalau yang benar itu datangnya dari Allah Taala. Nah, khatim di doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.